menyembelih, namanya akikah. Akikah itu syukur atas nikmat hidup baru. Dan ketika hidup itu berlangsung 1 tahun, maka ada ibadah lanjutan. Itulah yang disebut dengan kurban. Maka kurban itu selain syukur atas nikmat-nikmat lain, dia lebih kepada syukur atas nikmat hidup. Tapi bedanya kalau akikah, dia per kepala. Kalau kurban bisa dikatakan cukup per keluarga. Maka kurban itu menjadi ibadah tahunan karena hidup itu berlanjut terus. Yang dikatakan sunnah muakkadah bagi seseorang kurban itu adalah orang yang misal dia lajang atau kepala keluarga, dia punya tanggungan, maka disisakanlah atau disisihkan tanggungan itu hari H tanggal 10 Zulhijjah, kemudian tasyrik 11, 12, 13 berarti 4 hari. Kalau sudah disisihkan itu ada kemampuan membeli hewan kurban, maka baginya jatuh hukum sunnah muakkadah berkurban. Jadi hitungannya bukan dia muzaki atau tidak, tapi standarnya begitu sudah. Maka ada ibadah itu penerimaannya bersanding dengan ibadah yang lain. Contoh misalnya sholat, kalau dia orang kaya, maka syarat penerimaan sholatnya adalah dia harus mengeluarkan zakat. Pada sebab itu ketika awal-awal Rasul wafat, ada sekelompok orang tak mau bayar zakat padahal dia mengaku beriman. Maka kata Abu Bakar, siapkan pasukan, diperangi. Spontan Umar agak komplain, tapi kan mereka itu orang muslim, sholat lagi. Maka kata Abu Bakar, la uharibanna man farraqa baina sholati waz zakat. Saya akan perangi orang yang berani-berani memisahkan antara sholat dan zakat, karena agama ini dan Allah Rasulnya sudah menggabung itu di ayat yang banyak, maqimus shalah wa atuz zakah wa aqimuz shalah. Adapun berkenaan dengan kurban, dalam surah Al-Kautsar disebutkan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau dan berkurban. Salat di sini maksudnya salat Idul Adha. Maka pasangan salat Idul Adha adalah bagi yang mampu berkurban, dia berkurban. Kalau tidak, jatuhlah baginya hadis man wajada sa'ah fala yudhi fala yaqruban wa shalah. Kalau dia sanggup berkurban tapi dia enggak mau berkurban, kata Nabi, enggak usah dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya enggak usah ikut sholat Idul Adha. Iya begitu. Enggak usah lah ikut sholat Idul Adha, gabung-gabung. Nah itu ibarat bahasa kita sekarang. Maka memang harus begitu. Jadi kemakruhan lah baginya, walaupun dia sholat Idul Adha, karena dia mampu untuk berkurban. Kemudian masih ada 5 menit lagi, insyaallah. Butuh dimanfaatkan. Kami kira yang memori-memori lama masih ingat lah ya, jadi tidak kami ulas banyak-banyak lagi. Pada tahun ini insyaallah hari Idul Adha itu jatuh di hari Jumat. Maka kemarin ada yang mengusulkan, panitia gimana kalau nggak sholat Jumat? Ya terserah, yang penting kalau bertemu hari Id di hari Jumat, maka 3 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i tetap wajib Jumat. Aku kembali. Hambali ada rukhsah, bukan nggak wajib ya, ada rukhsah.
tapi itu pun bagi orang luar kota. Kalau dulu bahasanya begini, karena jauh berarti dia berdiri ya. Artinya yang jauh dari masjid, jauh dia dari masjid. Kalau sekarang kayaknya hampir tidak ada. Masing-masing daerah, kampung pun tidak ada masjid. Sholat Jumat atau tidak itu terserah masing-masing, tapi hukumnya begitu, tidak bisa terserah masing-masing. Kemudian untuk panitia juga secara umum, secara khusus, kalau ada orang yang berkurban wasiat, ini daftar data bulan ini, ada kurban wasiat orang meninggal ya. Harus atau yang ada di sini kebetulan begitu, tolong diberitahu panitia atau panitia mencari tahu. Ya, kenapa? Karena mana hewan dia itu, karena itu kurban wajib. Misalnya ada orang tua meninggal, dia berwasiat, nanti kurbanlah untuk aku. Tapi itu pun sebenarnya dari harta peninggalannya, begitu ya sebenarnya. Karena wasiat itu dari hartanya, bukan dibebankan ke anaknya. Ya. Katakanlah dikurangilah dari harta warisannya untuk dikurban. Ini kurban wajib. Atau ada orang bernazar, saya kalau anak saya begini atau begini begitu saya kurban tahun itu. Itu nazar, kurbannya yang kurban wajib, dia tidak boleh dapat dari hewan kurban dia, haram. Jadi dia dari yang lain, makanya tugas panitia tidak boleh. Kalau misalnya lembu, dia satu bagian udah masuk situ, berarti lembu itulah semua keseluruhan, karena nggak bisa dibedakan, nggak bisa dibagi 7 itu. Ini nggak bisa, dia udah hitungan semua, udah campur lah yang 7 itu, maka itu dihindari masuk ke yang diterima dia. Nah, itu makanya di dalam fikih berbeda kalau ada orang pakai almarhum atau tidak, ya khilaf sih.